Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Rizky Yonanda dengan NIM 200-111-3580. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menuntaskan ujian akhir semester saya dengan matkul Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Deddy Kusuma Habibi SIP MPA. Jadi langsung saja kita untuk masuk ke soal yang Bapak berikan. Yang pertama yaitu apakah pengertian dari digital governance? Digital governance merupakan pengembangan dari konsep e-government dengan lebih menitik beratkan pada keikutsertaan masyarakat pada pengumpulan dan pemanfaatan data. Lalu, nomor 1 bagian B yaitu dengan soal sebutkan dan jelaskan manfaat digital governance terhadap pengembangan pelayanan publik. Yang pertama yaitu memberikan pelayanan pada masyarakat. E-government juga bermanfaat untuk memberikan pelayanan pada masyarakat dengan lebih baik lagi yang akan disediakan pemerintah 24 jam sehari selama 7 hari dalam seminggu sehingga tidak perlu menunggu hingga kantor pemerintah dibuka. Informasi pemerintah ini akan lebih mudah untuk dicari dari kantor ataupun rumah tanpa perlu repot mendatangi kantor pemerintah secara langsung. Yang kedua, menciptakan lingkungan masyarakat baru. E-government juga berfungsi untuk menciptakan lingkungan masyarakat baru yang bisa dengan cepat dan tepat untuk memberikan jawaban dari permasalahan yang sedang dihadapi dengan perubahan global serta tren yang sedang berlangsung. Yang berikutnya yang ketiga yaitu mengurangi biaya administrasi. Biaya administrasi, interaksi dan relasi yang harus dikeluarkan pemerintah juga bisa dikurangi dengan adanya e-government ini. Termasuk dengan stakeholder keperluan aktivitas sehari-hari yang diperlukan. Oke, lanjut yang nomor 2 dengan soal yaitu bagaimana tahapan pengembangan inovasi pelayanan publik dengan pemanfaatan ICT dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu dengan mengembangkan sistem pelayanan yang andal, terpercaya, serta terjangkau. Hal tersebut salah satunya dicapai dengan pemerataan jaringan komunikasi baik wilayah maupun kualitasnya serta pembentukan portal informasi pemerintahan. Yang kedua, menata sistem dan proses kerja pemerintah dan secara holistik. Yaitu maksudnya adalah persiapan sumber daya manusia dalam pemerintahan agar beradaptasi dengan sistem yang sudah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga yaitu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara optimal. Lalu yang keempat, bisa dengan meningkatkan peran serta dunia usaha dan mengembangkan industri telekomunikasi dan teknologi informasi. Yang kelima yaitu dengan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia baik pada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah otonom disertai dengan peningkatan literasi masyarakat. Yang selanjutnya yang keenam, melaksanakan pengembangan secara sistematik melalui tahapan yang realistik dan terukur serta melalui tahapan persiapan, pematangan, pemantapan, dan pemanfaatan. Lanjut dengan soal nomor 3 yaitu sebutkan dan jelaskan jenis-jenis sistem informasi yang dapat dikembangkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang pertama yaitu
Transaction Processing Systems atau TPS. TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data dalam jumlah besar untuk transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. Sistem ini tanpa batas yang memungkinkan organisasi berinteraksi dengan lingkungan eksternal. Contoh dari TPS ini yaitu aplikasi bantuan keuangan desa atau BKD yang diterapkan Pemprov Jawa Timur. Aplikasi bantuan keuangan desa adalah aplikasi manajemen operasional program bantuan keuangan seluruh desa di Provinsi Jawa Timur. Aplikasi ini menangani semua proses mekanisme bantuan keuangan seluruh desa di Jawa Timur, mulai dari proses usulan bantuan, penetapan anggaran, perubahan anggaran bantuan, pencairan bantuan, beserta seluruh proses pelaporan di dalamnya. Lalu sistem informasi yang kedua yaitu Office Automation Systems atau OAS. Office Automation System terkadang disebut juga dengan Virtual Office atau VO. Konsep OAS menggabungkan penggunaan berbagai peralatan IT yang mencakup hardware dan software dalam berkomunikasi baik dengan satu orang maupun banyak orang untuk mengurangi penggunaan kertas dengan tujuan terjadinya peningkatan kecepatan, ketepatan, keamanan kerja di kantor dan meningkatkan produktivitas kerja. Lalu yang ketiga yaitu Knowledge Work System atau KWS, yaitu sistem informasi yang membuat dan mengintegrasikan pengetahuan baru ke organisasi. KWS mendukung para pekerja profesional seperti ilmuwan, insinyur, dan doktor dengan menciptakan pengetahuan baru dan memungkinkan mereka mengkontribusikannya ke organisasi atau masyarakat. Yang terakhir yaitu soal nomor 4, sebutkan dan jelaskan kendala dan hambatan apa saja yang mungkin terjadi dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis digital governance. Yang pertama yaitu reluctance to close down or organization atau keengganan untuk menutup program atau organisasi yang gagal. Yang kedua yaitu over-reliance on high performers as source of innovation atau tingginya ketergantungan pada salah satu pihak sebagai sumber informasi. Yang ketiga yaitu technology available but constraining cultural or organizational arrangement atau teknologi tersedia tetapi tidak sesuai dengan budaya organisasi. Lalu yang terakhir, delivery pressures and administrative burdens atau adanya tekanan administrasi. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika jawaban saya masih banyak yang salah, mungkin saya mohon maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dedi Kusuma Habibi, SIP MPA.